Dia mengatakan kepada mamanya, ya daripada kita bertengkar, ya segini aja lah. Coba mama hitung, ada berapa hari yang mama bisa mengatakan itu sama sekali hari ini mama tidak berdosa sama sekali. Oke, ya, yang dia tidak sangka ya, sama mamanya betul-betul itu diseriusi. Lah kok ternyata di luar iman Kristen, ya juga ada ya. Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Kita berjumpa kembali di dalam Fokus yang ke-8. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema, keselamatan. Mengapa harus di dalam Kristus? Saudara, dalam Fokus yang sebelumnya kita boleh melihat bersama-sama ya, sebagai fondasi yang ketujuh kita, bagaimana kita melihat bahwa keselamatan itu merupakan hal yang sulit. Ya, keselamatan bukanlah suatu hal yang sederhana, yang mudah untuk dilakukan. Tetapi tetap ya pertanyaannya, ya setelah kita tahu bahwa keselamatan itu merupakan hal yang sulit, tetapi kenapa ya kok keselamatan itu hanya di dalam Kristus saja? Ya, khususnya kalau kita mengingat apa yang sudah sempat kita singgung di dalam beberapa fokus yang sebelumnya, agama, keyakinan, kepercayaan itu kan banyak. Ya, ada begitu banyak. Ya, bahkan bisa jadi tidak ada seseorang pun yang pernah tahu dengan persisnya berapa banyak agama dan keyakinan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga bagaimana ya bisa dipertanggungjawabkan jikalau kita bahkan tidak tahu jumlah total dari agama, kepercayaan, dan keyakinan, tetapi bisa mengatakan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Nah, setelah perhatikan bersama-sama, kita akan masuk lebih pada hari ini ya. Dasarnya apa ini? Ya, pertimbangannya apa ini? Apakah keyakinan orang Kristen itu adalah suatu keyakinan yang berdasar, ataukah hanya merupakan suatu keyakinan yang yes pokoknya begitu ya? Saudara, tidak. Ya, sekali lagi ya, menjadi orang percaya yang dewasa itu berarti seperti Alkitab katakan ya, kita mesti siap memberikan pertanggungjawaban ya atas pertanyaan yang diberikan kepada kita, khususnya kalau kita membuat pernyataan yang besar. Begitu ya. Ya, sehingga saudara, hari ini kita akan melihat bersama-sama dari mana ya orang Kristen itu bisa mempunyai keyakinan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, sementara kan ada begitu banyak agama, kepercayaan, dan keyakinan. Ya saudara, yang pertama adalah kita perlu menyadari betul ya keyakinan itu ada banyak. Ya, keyakinan itu ada sangat-sangat banyak. Tetapi jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan itu sebetulnya ada dua dan hanya ada dua. Kok bisa, Pak? Ya, karena apa itu dua itu? Ya, dua jalan keselamatan ini adalah, yang pertama itu adalah jalan keselamatan melalui perbuatan. Yang kedua adalah jalan keselamatan melalui iman. Ya, sebelum saudara bertanya, kenapa hanya ada dua ini? Kenapa kok tidak ada melalui cara yang lain? Nah, coba saya jelaskan dulu ya. Nanti setelah itu saudara sama-sama boleh menimbang ya. Kira-kira saya ini benar atau saya berlebihan ini. Pada waktu saya mengatakan, ya keyakinan ada banyak, tetapi jalan keselamatan sebetulnya hanya ada dua. Oleh perbuatan, atau yang kedua itu adalah oleh iman. Ya, saudara, untuk itu kita perlu tahu dulu ya, apa sih maksudnya keselamatan oleh perbuatan? Apa bedanya dengan keselamatan oleh iman? Nah, perhatikan baik-baik. Ya, karena pada waktu saya mengatakan keselamatan oleh perbuatan, perhatikan, bukan berarti jalan keselamatan oleh perbuatan itu sama sekali tidak ada mengaitnya dengan Allah atau Tuhan. Tidak. Begitu ya, sehingga seseorang bisa mempunyai jalan keselamatan melalui perbuatan, ya tapi ya masih bisa tetap beragama, masih bisa percaya penyertaan Tuhan dan seterusnya, bisa. Ya, jadi keselamatan oleh perbuatan bukan berarti sama sekali meniadakan iman. Begitu ya. Sebaliknya,
Keselamatan oleh iman juga bukan sama sekali meniadakan perbuatan. Nah, ini yang juga banyak orang salah mengerti nih. Wah, orang Kristen tuh enak ya, diselamatkan oleh iman, tinggal percaya, kemudian setelah percaya hidup sembarangan begitu ya. Nggak sederhana itu. Ya, sehingga di dalam iman Kristen tetap yang namanya perbuatan baik itu juga penting. Ya, meskipun kita percaya kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus begitu ya, tetapi yang namanya perbuatan baik harus menolong dan seterusnya itu tidak kalah pentingnya. Ya, jadi ya keselamatan oleh perbuatan tidak meniadakan iman. Keselamatan oleh iman tidak meniadakan perbuatan. Lalu bedanya di mana begitu ya? Saudara, bedanya adalah keselamatan oleh perbuatan berarti penentu terakhirnya. Nah, ini yang penting ya. Penentu terakhirnya itu adalah usaha atau kebaikan manusia. Tuhan bisa menolong, ya Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa mengarahkan, Tuhan bisa menegur, tetapi at the end of the day, ya di ujungnya yang menentukan itu adalah saya. Ya, Tuhan menolong, tapi yang menjadi penentu terakhir itu adalah saya. Nah, itu namanya keselamatan oleh perbuatan. Sebaliknya, sederhana ya, keselamatan oleh iman itu berarti ya penentu terakhirnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga saya bisa berbuat baik, saya bisa jatuh ke dalam pelanggaran kembali, saya bisa bertobat kembali, saya bisa berbuat baik kembali, saya bisa melanggar kembali, begitu ada jatuh, ada bangun dan seterusnya. Tetapi at the end of the day, terakhirnya yang menentukan itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga dari definisi ini sudah melihat ya, kenapa kok hanya dua ini? Ya kan di sini kita melihat mengenai penentu terakhir. Ya, penentu terakhirnya kalau bukan manusia, penentu terakhirnya itu adalah Tuhan. Kira-kira kemungkinan ketiganya apa ya? Ya, kalau ada yang mengatakan harusnya ada Pak, kemungkinan ketiga dan keempat apa? Gitu ya. Apa? Ya, kalau penentu terakhirnya bukan pencipta, ya bukan Tuhan, terus penentu terakhirnya bukan kita, ya masa penentu terakhirnya malaikat begitu ya? Atau penentu terakhirnya adalah ciptaan yang lain, atau iblis atau apa? Tidak ada kan? Betul ya? Ya sehingga hanya dua kemungkinan kan? Kalau bukan penentu terakhirnya adalah kasih karunia Tuhan, ya berarti penentu terakhirnya adalah ya perbuatan saya. Begitu ya, upaya yang saya terima dari apa yang saya lakukan di dunia ini. Ya sehingga tidak ada kemungkinan ketiga. Ya, kalau ada yang memikirkan kemungkinan ketiga boleh nanti menyatakan begitu ya. Tapi sejauh yang saya bisa katakan, ya tidak ada ya. Kalau bukan Allah penentu terakhir, ya kita ini manusia penentu terakhir. Ya, dan juga yang kedua, karena ini kita berbicara mengenai yang terakhir, ya tidak bisa sama-sama. Ya tidak bisa misalnya penentu terakhirnya itu adalah Tuhan dan saya. Ya tidak bisa. Kita bicara mengenai yang terakhir kok. Ya tidak bisa draw ini. Ya, sehingga yang terakhir siapa ini? Yang paling menentukan terakhir itu siapa? Ya, sehingga saudara, dengan pertimbangan ini ya, itu kenapa tadi saya mengatakan bahwa ada banyak keyakinan. Ada banyak ini kepercayaan. Tetapi kalau kita mau runtut. Begitu ya, bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan kehidupan kekal yang lebih baik? Begitu ya, meskipun mungkin namanya beda-beda, ya tapi bagaimana bisa memiliki kehidupan setelah kematian yang lebih baik? Itu hanya ada dua pilihan. Ya, kita diselamatkan oleh perbuatan atau kita itu diselamatkan oleh iman kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah hal yang pertama. Ya, dari mana kita mengatakan keselamatan hanya di dalam Kristus? Yang pertama, ya karena hanya ada dua jalan ini. Ya, jalan perbuatan atau jalan iman. Dan yang kedua, ya izinkan saya mengatakan betul-betul tidak bisa loh. Ya, dengan keadaan kita yang berdosa ya. Ya, dan setelah saudara menyimak di dalam fokus-fokus yang sebelumnya ya, kompleksitas dosa, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, ketidakberdayaan manusia begitu ya. Apa ya mungkin ya diselamatkan oleh perbuatan? Ya, betulkah itu merupakan sesuatu hal yang mungkin begitu? Ya, sehingga saudara, salah seorang jemaat pernah mengatakan kepada saya ya, dia punya orang tua, mamanya ini ya, dan mamanya itu bukan orang Kristen. Ya, sehingga saya bisa mengerti sih, kalau bagi mereka yang di luar iman Kristen ya, mereka pastinya akan berpikir, begitu ya, kok enak ya, selamat tinggal percaya gitu sama juru selamat. Ya tidak bisa dong, kalau mau selamat ya mesti usaha.
Begitu ya. Ya sehingga meskipun tadi saya mengatakan di dalam iman Kristen bukan berarti perbuatan baik tidak penting ya, tapi saya bisa mengerti kalau kemudian di luar iman Kristen orang-orang merasa ini too good to be true nih. Begitu ya, terlalu enak, dan biasanya yang terlalu enak itu ya hoax gitu ya, atau mungkin KW, atau mungkin tidak jujur dan seterusnya ini. Nah saudara, karena ini mamanya ya, maka jemaat saya ini tidak mau gegeran dengan mama begitu. Ya sehingga dia tidak mau berdebat dengan mamanya, dia cuma mengatakan kepada mamanya seperti ini. Gini aja Ma, ya daripada kita berselisih pendapat begitu ya, gini aja. Coba mama itu hitung, kira-kira ya ada berapa hari di mana mama itu bisa mengatakan, wah hari ini saya betul-betul tidak melakukan dosa apapun. Apapun ya, dosa perbuatan lah, dosa perkataan lah, dosa pikiran lah, dosa perasaan lah, begitu ya. Karena dosa kan bukan cuma perbuatan ya. Sehingga dia mengatakan kepada mamanya, ya daripada kita bertengkar, ya segini aja lah. Coba mama hitung, ada berapa hari yang mama bisa mengatakan itu sama sekali hari ini mama merdeka ini. Gitu ya, tidak berdosa sama sekali. Nah, saudara, oke. Ya, yang dia tidak sangka ya, yang dia tidak sangka adalah sama mamanya betul-betul itu diseriusi. Ya, sehingga waktu berlalu dan sekitar 2 tahun kemudian, dia juga sudah lupa ya mungkin ya, sudah 2 tahun berlalu ya, tiba-tiba mamanya datang kepada dia ya, dan mamanya tanya kemudian, gimana sih caranya percaya sama Tuhan Yesus itu bagaimana? Wah jemaat saya ini kaget ya, ini ada apa ya, mimpi apa ini? Ya karena dia tahu mamanya itu keyakinannya kuat. Ya dan dulunya malah ya agak meremehkan begitu ya, apa itu selamat kok mesti pakai juru selamat. Tiba-tiba sekarang bisa tanya ya, bagaimana caranya? Kalau mau diselamatkan melalui Yesus bagaimana caranya? Sehingga dia sebelum dia jawab ya, dia tanya dulu ke mamanya, ini what's happen ini ya, apa yang terjadi ini? Nah saudara, kemudian mamanya cerita ya, betul-betul ya, mamanya sejak ngomong 2 tahun yang lalu, dia betul-betul hitung. Ya hari ini bisa nggak berdosa atau tidak? Ya, besoknya bisa nggak berdosa atau tidak. Saudara ada yang mau menebak selama 2 tahun itu, ya selama 2 tahun itu, kira-kira ada berapa hari yang mamanya bisa mengatakan setelah mencatat itu ya, ya ada berapa hari yang mamanya itu tidak berdosa sama sekali? Ada yang mau menebak? Coba ya, 5, 4, 3, 2, 1, berapa? Ya, saudara ternyata ya selama 2 tahun itu 0. Gitu ya, 0 hari ya, tidak pernah 1 hari pun ya di mana mamanya bisa mengatakan wah hari ini saya sama sekali tidak berdosa. Ya sehingga saudara kalau mau coba sendiri boleh loh, begitu ya. Saudara kalau mau coba sendiri boleh ya, jangan-jangan mungkin mamanya ini terlalu banyak dosanya ya, terlalu kurang ini ya. Sehingga saudara kalau mau coba sendiri mulai hari ini bisa mulai menghitung ya, kira-kira ada berapa hari di mana saudara itu bisa mengatakan hari ini saya sama sekali tidak berdosa, baik dengan perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan, dan seterusnya begitu. Silakan. Yang pasti adalah mama ini setelah dia coba 2 tahun, ya, dan betul-betul itu tidak pernah 1 hari pun itu, bahkan 1 hari pun tidak pernah berhasil ya. Yaitu kenapa akhirnya dia nyerah gitu ya. Dia datang kepada anaknya dan bertanya, bagaimana ini untuk bisa diselamatkan. Nah saudara, ini yang kedua. Ya, jadi jalan keselamatan itu ada 2. Ya, keselamatan oleh iman dan atau keselamatan oleh perbuatan. Dan yang kedua, ya kita melihat tidak bisa loh. Begitu ya, tidak mungkin loh. Diselamatkan dengan perbuatan itu tidak mungkin. Karena dosa itu tidak sesederhana itu. Kekudusan dan kebenaran Allah itu tidak sesederhana itu. Begitu. Ya sehingga di sini kita melihat yang ketiga berarti ya tinggal 1 jalan lagi. Ya kan? Kalau jalan cuma ada 2, yang 1 sudah pasti tidak mungkin berhasil, ya tinggal 1 kan? Jalan keselamatan itu oleh iman. Tapi kan tetap pertanyaannya, kenapa kok keselamatan oleh iman itu perlu Tuhan Yesus? Kenapa tidak bisa hanya percaya, ya Tuhan bermurah hati begitu? Ya sehingga saya pernah ya ketemu dengan satu orang, setelah kita bincang-bincang begitu ya, ya kemudian saya tanya kepada yang bersangkutan, ya di dalam iman Bapak, bagaimana bisa mendapatkan keselamatan? Dan kemudian dia mulai menceritakan, oh ya di dalam iman kami ya kita mesti berbuat baik gitu ya. Kita mesti memberikan kepada orang yang memerlukan. Ya terus anak-anak kita itu mesti berdoa untuk kita. Saya salah ya. Ya selama ini seringkali kalau saya tanya jawabannya seperti tadi. Jawabannya seperti tadi. Tetapi Bapak yang satu ini beda. Gitu ya. Ketika saya tanya,
Ya saya pikir dia akan mengeluarkan jawaban yang sama ya. Tapi ternyata dia mengatakan, oh kalau di dalam iman kami, ya keselamatan itu ya karena rahmat daripada Tuhan. Ya atau rahmat daripada Allah. Oh saya kaget ini. Gitu ya. Karena kok sepertinya sama ya. Di dalam iman Kristen kan kita percaya ya, keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Begitu ya, kita percaya di dalam iman kepada Kristus. Lah kok ternyata di luar iman Kristen ya juga ada ya. Ya, dia mengatakan ya keselamatan itu adalah oleh karena rahmat. Ya rahmat Tuhan atau rahmat Allah begitu ya. Terus saya coba pancing lagi ya. Loh Pak, ya karena saya cukup kaget ya, cukup surprise gitu ya. Sehingga saya tanya lagi, loh Pak, bukan karena berbuat baik ya? Bukan karena kita kasih kepada orang yang memerlukan. Ya, atau bukan karena anak kita mendoakan kita gitu. Terus dia mengatakan, ya iya sih, ya perbuatan baik tetap perlu. Tetapi yang paling penting itu adalah rahmat Tuhan. Semakin mirip lagi nih. Begitu ya. Sehingga saya nggak tahu ya kalau saudara jadi saya, ya kemudian mendapati situasi seperti ini, saudara akan bagaimana gitu. Ya sehingga saya jujur, saya tidak menyangka ya ada jawaban seperti itu. Tapi kemudian terbersit di dalam pemikiran saya untuk saya bertanya. Ya, sehingga akhirnya saya bertanya lagi kepada yang bersangkutan begitu ya. Pak, amin sih, Tuhan pastinya itu baik ya, Tuhan berrahmat ya. Tetapi ya, menurut Bapak ya, kira-kira kan kita juga percaya ya, kalau Tuhan itu mestinya hakim yang adil. Dan Bapak itu mengatakan, ya pasti, ya kalau Tuhan ya adalah hakim yang adil. Terus saya tanya ya, Pak, kalau hakim itu adil ya, kira-kira ya, mestinya orang yang jelas-jelas bersalah, itu dihukum atau dikasih rahmat? Wah dia boleh mikir itu. Ya, sehingga saya tanya lagi, misalnya ya Pak ya, bagaimana ya kalau di akhirat ya kemudian iblis datang kepada Tuhan dan mengatakan, kamu memang baik ini. Karena ini ya orang-orang yang jelas-jelas salah ini ya berdosa, kamu itu ampuni. Ya sehingga saya mengaku kamu itu baik, tetapi kamu tidak benar loh. Kamu tidak adil. Ya, kenapa ini? Orang yang jelas-jelas salah, ya kenapa kamu itu ampuni itu? Sehingga saya tanya ya, kira-kira menurut Bapak Tuhan akan jawab apa ya? Ya, kalau iblis menggugat seperti itu ya, kamu memang baik, tetapi kamu udah adil. Ya karena kalau adil ya jelas dong, hakim yang adil yang jelas salah ya dihukum. Dan kemudian dia mengatakan kepada saya ya, ya di dalam iman kami ya, itu merupakan hal yang misteri. Begitu ya, itu merupakan hal yang goib. Ya dengan kata lain, tidak tahu juga jawabannya itu apa. Ya, sehingga pada waktu itu saya mengatakan, ya di dalam iman Kristen begitu ya, Kristus ya, itu adalah rahmat Tuhan. Kenapa? Ya karena di dalam Kristus kita melihat Allah menyelamatkan kita tanpa sedikit pun mengkompromikan keadilannya. Tidak loh. Begitu di dalam Kristus kita melihat dia mati. Mati untuk apa? Mati untuk menebus dosa. Mati untuk apa? Mati untuk menebus segala pelanggaran. Ya sehingga tidak ada dosa yang Allah kemudian menutup mata karena ya sudahlah kasihan begitu ya. Saya pura-pura tidak melihat, tidak ada loh. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap pelanggaran itu ditanggung oleh Kristus dan hanya karena ditanggung oleh Kristus maka kita mendapatkan keselamatan. Ya sehingga di dalam iman Kristen kita melihat bagaimana keselamatan oleh iman itu tidak boleh kemudian melanggar keadilan dan kebenaran Allah. Betul ya, kasih karunia. Tidak boleh karena Allah berkasih karunia, maka demi kasih karunianya, ya sudahlah, tidak usah adil-adilan begitu ya. Karena kalau adil gak ada yang selamat, ya sudahlah kasih karunia saja. Tidak loh. Ya sehingga satu pertanyaan ya, yang orang Kristen tahu, tapi mungkin yang terlalu sedikit orang Kristen menghargai, adalah Allah menerima orang berdosa. Ayo saudara bagaimana kalau saya mengatakan, Allah menerima orang berdosa, amin. Saya percaya saudara akan dengan gampang dan dengan cepat mengatakan amin. Begitu kan? Tapi kalau saya mengatakan kepada saudara ya, hakim yang adil melepaskan itu koruptor, amin. Kenapa saudara baru mulai mikir itu? Ya, kenapa tadi yang pertama saudara langsung mengatakan amin, Allah mengampuni orang berdosa, begitu ya. Kenapa yang kedua saudara kok mau amin tidak bisa ya? Ya karena hakim yang adil mestinya tidak melepaskan koruptor. Ya, terus kenapa Allah saudara kok amin kalau Allah mengampuni orang berdosa? Sekedar karena orang berdosanya saya Pak, gitu ya. Jadi kalau saya orang berdosa ya amin saja ya. Tapi kalau koruptor apalagi yang dikorupsi uang saya, uang rakyat begitu ya, ya jangan begitu ya. Wah ini adil apa enggak? Ya sehingga saudara lihat ya, Allah mengampuni orang berdosa itu pertanyaan sulit.
Bagaimana Allah bisa mengampuni orang berdosa dan tetap menjadi Allah yang benar? Ya, itu bukan cuma sekedar pertanyaan anak sekolah minggu. Ya, sudah harus tahu itu. Ya, ini jawabannya sulit hanya ketika ada juru selamat yang turun ke dalam dunia, ya, menanggung dosa-dosa manusia, maka baru kemudian kita bisa diselamatkan oleh Allah tanpa membuat Allah menjadi Allah yang tidak benar dan tidak adil. Ya, sehingga saudara, ya kenapa ya keselamatan hanya di dalam Kristus? Ya karena keselamatan oleh iman, saudara, mutlak memerlukan juru selamat. Ya, sehingga keselamatan oleh iman, bukan kita diselamatkan oleh iman kita sendiri. Pokoknya saya percaya, maka saya itu selamat. Tidak. Percaya apa? Percaya kepada siapa? Itu yang menentukan. Betul ya? Pada waktu kita masih kecil, ya kita diajak ke restoran oleh orang tua kita gitu ya. Ya kita itu oleh iman. Kita pesen ya pesen aja, makan ya makan aja, begitu kan? Tanpa mikir ini yang bayar siapa. Kenapa? Karena saudara beriman. Ya kalau papa saya ngajak makan, itu berarti dia bisa bayar. Ya sehingga saudara tanpa perlu nanya, saudara makan dan kemudian papa saudara yang bayar bonnya. Tapi misalnya ya kemudian satu kali ya, papa saudara ketinggalan enggak bawa uang, mama saudara juga. Gitu ya, sehingga baik ayah maupun ibu tidak ada yang bawa uang. Dan pada waktu itu belum ada kredit card. Gitu ya. Sehingga saudara sudah beriman ya, saudara makan dengan iman ini. Akan ada yang bayar ya. Tapi kemudian papa mama tidak bawa uang. Ya bagaimana terus? Iman saudara itu kira-kira dampaknya apa itu? Efeknya apa? Ya tidak ada. Mengerti ya? Meskipun saudara beriman begitu ya kepada orang tua gitu ya, tapi kalau mereka tidak bawa uang gitu ya, atau mereka tidak bisa bayar, ya saudara sekeluarga mencuci piring bersama-sama begitu ya. Ya iman saudara tidak ada artinya. Ya sehingga keselamatan oleh iman itu memerlukan juru selamat ya karena iman itu sendiri tidak menyelamatkan. Ya sehingga kenapa ya kita percaya keselamatan hanya di dalam Kristus? Ya karena saya percaya kita bisa mengamini ya, satu-satunya agama, ya satu-satunya iman kepercayaan yang mempunyai juru selamat. Yang mempunyai juru selamat, ya iman Kristen kan. Betul ya? Ya setiap agama dan kepercayaan mempunyai pendiri, dan saya percaya mereka adalah orang-orang yang agung begitu ya, mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya, setiap agama dan kepercayaan juga mempunyai guru-gurunya masing-masing begitu ya, orang-orang yang ditinggikan masing-masing. Tetapi bukankah betul ya, agama mana ya yang mempunyai juru selamat? Begitu ya, Kristus bukan cuma sekedar pendiri dari agama Kristen begitu ya, bukan cuma sekedar guru bagi orang Kristen ya, tapi bagi orang yang percaya, siapakah Kristus itu? Juru selamat. Ya, sehingga kenapa kita perlu juru selamat? Ya karena memang kita tidak mungkin selamat dengan perbuatan kita sendiri. Dan untuk kita bisa selamat oleh iman, itu berarti perlu juru selamat yang sudah mengerjakan segala hal yang perlu untuk keselamatan kita. Ya sehingga melalui juru selamat inilah baru Allah bisa menyelamatkan kita yang jelas-jelas orang berdosa ini tanpa harus mengkompromikan kebenaran dan keadilannya. Karena kita harusnya percaya. Apa yang membedakan Allah dari hakim dunia? Ya hakim dunia ini kadang-kadang atau bahkan seringkali atau bahkan selalu ya ada komprominya ya. Tapi Tuhan ya harusnya kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa berkompromi. Karena bagi Tuhan benar itu adalah benar. Ya salah itu adalah salah. Begitu ya. Ya sehingga tanpa juru selamat yang sudah mengerjakan segala hal yang diperlukan untuk keselamatan kita, maka bagaimana kita bisa diselamatkan oleh iman. Jadi dalam fokus yang berikut kita akan melihat siapa Yesus itu ya, sehingga dia bisa menjadi juru selamat. Tapi sebagai fondasi ke-8 kita pada fokus kali ini, ya biarlah kita menyadari ya, hanya ada 2 jalan keselamatan. Ya, dan yang kedua, manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Ya, sehingga pengharapan hanya bisa melalui beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat umat manusia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.